pengalaman jadi wakil ketua di IMI nih. Ya. Ini kan satu organisasi yang memang cukup lama. Ya. Dan sekarang kita tahu kita punya ketua umum Mas Bambang Susatyo. Betul. Ini sangat luar biasa sekali energinya. Speednya. Nah, kemudian memberikan kepercayaan kepada Rifat sebagai wakil ketua umum mobilitas IMI. Ya. Gimana kira-kira nanti ke depan IMI ini bisa bergerak lebih baik lagi? Oke. Mungkin Mas gini. Fokus utama IMI selama ini adalah database mengenai berapa banyak pembalap di Indonesia. Ya. Sementara kita punya 250 juta lebih rakyat Indonesia, kurang lebih 270 juta, kurang lebih ya Mas ya. Kita punya database kurang lebih 100.000 lah pembalap di Indonesia selama puluhan tahun. 100.000 selama puluhan yang aktif kira-kira 40-50%. Oke. Sementara di Jepang, mereka itu punya anggota IMI Mobility-nya 25 juta orang, Mas. 25 juta, Dok? Iya. Wah, dari total populasi mereka? Iya, mungkin 40 juta kali gitu ya. Aduh. Dia punya 25 juta potensi orang untuk bergabung kepada mobility-nya mereka. Oke. Kenapa? Karena mobility-nya mereka bisa memberikan services, asuransi, road safety assistant, safety driving, kemudian paket-paket kalau bepergian, tourism package dan lain-lain. Dan itu sedang saya pelajari. Karena gimana pun juga, sebenarnya kita ini kan berkendara itu selalu punya resiko. Ya. Dan resikonya itu kita suka nggak tahu ini resikonya siapa. Nah. Sementara dengan adanya mobility, dengan mobility service yang ada di Jepang, pelajarannya adalah kapanpun, dimanapun dia nyetir mobil di Jepang, we are ready to serve you if something happen gitu. Ya towing service lah, first assistant, kemudian mau bepergian pariwisata. Kalau mobil listrik charging station ada di mana, kemudian hotelnya apa, itu semuanya menjadi satu kegiatan yang komprehensif sehingga semua orang convenient. Oke. Nah selama ini IMI Mobility itu nggak pernah diaktifkan secara maksimal. Kalau zaman dulu tuh namanya IMI Wisata. IMI Wisata kan tahu kan Mas? Itu berubah namanya jadi IMI Mobility. Tapi selama bertahun-tahun dulu IMI Wisata itu aktif ketika IMI mengeluarkan SIM internasional. Ketika SIM internasional udah pegang kepolisian, kita udah kayak nggak ada sesuatu lagi gitu. Nah that's why pendekatan terhadap komunitas, pendekatan terhadap lingkungan hidup, CSR, pariwisata, mobil listrik, modifikasi, itu saya lihat tuh faktor-faktor yang penting banget kita bina. Karena gini Mas, saya selalu bilang kreativitas orang Indonesia ini terhadap kerajinan tangan itu luar biasa hebat. Kita punya mobil custom, motor custom Indonesia berulang kali menang di kejuaraan dunia, Mas. Nah, itu dia. Tapi nggak bisa dipakai di jalan raya. Persis. Mobil restorasi Indonesia di one of the best di dunia, karena kita juga lebarnya murah, nggak bisa dipakai di jalan raya. Itu saya ngobrol sama stakeholder. Kenapa mobil-mobil motor-motor ini nggak kasih kesempatan gitu? Iya, karena surat-suratnya nggak beres, dia bilang gitu kan. Selalu gitu kan. Selalu jadi hambatan. Saya bilang gini, Mas. Ada yang namanya warisan budaya di Indonesia. Kebetulan ini akan menjadi warisan budaya otomotif Indonesia. Kalau masalahnya administrasi, itu Candi Borobudur nggak ada IMB-nya, kenapa nggak dibongkar? Iya nggak? Nah ini mungkin kita udah nggak bisa bikin candi, tapi kita bisa bikin karya otomotif yang diteruskan ke generasi kita berikutnya. Dan itu illegally harusnya bisa dinikmatin, bukan jadi pajangan doang. Persis. Iya, dan ternyata ketika saya speak up masalah ini, semua stakeholder baru ngebantu. sadar, baru iya, dan it's okay, tapi nggak pernah ada yang ngomong aja ke kita. Makanya satu persatu kita omongin, polisi super responsif, Departemen Perhubungan oke, perdagangan oke, perindustrian oke, tinggal perdagangan, bea cukai pun juga oke. Jadi just speak up, jadiin satu aja ini. Luar biasa sekali. Sobat Bang Jaki, ini dia kegiatan Rifat sekarang membangun dunia otomotif kita. Jadi kita dukung perjuangannya ini sebagai wakil ketua IMI Mobility. Luar biasa. Nah, Fat, tadi juga sempat kita bicarakan mobil listrik nih. Jakarta ini sudah sangat-sangat penuh dan juga padat dengan kendaraan bermotor. Bagaimana sih, bisa cerita sedikit nggak kira-kira mobil listrik ini prospeknya di Jakarta, kemudian durasinya akan berapa lama? Ketika orang bertransformasi dari mobil bensin ke mobil listrik, dan kemudian bagaimana regulasinya? Jadi masalah mobil listrik itu salah satu hal yang saya sangat interest, karena saya juga terbangun dalam forum mobil listrik di Jakarta.
Saya sempat belajar ini ke Prancis dan juga ke Belanda mengenai industrinya dan juga di Jepang. Jadi Mas, selama ini kita selalu berbicara mengenai mobil listrik zero emission. Combustion engine, mobil listrik, gitu ya. Ini mobil yang ngebul, ini mobil yang sama sekali nggak ada asap, nggak ada apa-apa. Di sini Mas, saat ini kita jujur ya, kita belum siap untuk ngeflip 100%. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang perlu kita perhatiin. Satu, mobil bensin sekarang mesinnya makin lama makin canggih. Jadi tingkat polusinya juga turun. Itu satu. Nomor dua, mobil listrik itu sama kayak mobil bensin dan solar. Sekarang bensin, solar, listrik. Ada pilihan Mas, bukan buat pengganti. Ini step 1 ya. Option nih. Option. Nah, mobil listrik itu dibagi 3 lagi Mas. Ada hybrid, ada PHEV, ada full listrik. Kalau hybrid, mobil bensin sama mesin listrik jalan on off. Jadi saling menggantikan. On off, saling mengisi. Iya. Tetapi basically masih mesin dan gearbox yang muter ban. Baterai dorong. Ya. Yang orang nggak banyak tahu, ada mobil namanya PHEV. PHEV itu adalah plug-in hybrid electric vehicle. Jadi Mas, konsep mobil ini, mobil ada mesinnya, tapi mesinnya nggak pernah muter ban. Mobil itu mesinnya sebagai genset di dalam mobil. Jadi gensetnya isi baterai, baterainya puter ban. Jadi balik lagi tuh. Iya, jadi mesin tidak pernah mengeluarkan polusi dengan RPM tinggi. Karena genset RPM-nya nggak pernah naik, Mas. Kayak kereta api aja. Kayak kereta api ini yang lewat depan kita nih. Kayak depan kita kan. Kayak kereta api. Jadi si mesin itu hanya mengisi baterai, kalau baterainya penuh dia putar tuh ban. Ini adalah solusi terbaik sebetulnya di Indonesia. Kenapa? Karena infrastruktur pengisian bahan bakar listrik, SPKLU namanya, itu belum banyak. Sementara bensinnya bisa dipakai sedikit, tapi untuk plan B-nya mobil ini kalau kehabisan baterai udah siap bawa genset. Yang ketiga adalah mobil full listrik. Di dalam mobil full listrik pun juga dibagi beberapa. Ada yang normal, ada yang extended range, ada yang performance. 3. Normal 150 kilo range kira-kira. Extended range 250 sampai 400 tergantung merek. Performance ini udah nggak bicara harga karena mahal sekali. Lebih ngejar ke performance. Extended range juga bisa sampai 500 kilo. Tetapi ini lebih kepada orang-orang yang suka kecepatan. Nah, 2 mobil ini Mas, 2 mobil ini yang akan jadi jagoannya nih. Motor juga lah, pasti motor lah. 2 kalau mau ngomongin mobil, ini 2 ini. Nah, bicara motor, saya rasa penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik roda 2 akan lebih punya future di Indonesia. Pertama, lebih dulu nantinya berkembang. Pasti Mas. Kenapa? Karena konsepnya baterainya itu slot diganti, tuker baterai. Jadi orang nggak nunggu isi charger. Kayak gas lah ya, kayak tabung gas lah ya. Beli tabung 1, nanti kita bisa tuker dengan isi. Jadi nggak ada orang isi, supercharging 20 menit. 20 menit still long way gitu kan. Nah kalau motor enggak, motornya habis, datang ke supermarket, ambil aja saya mau tuker. Celak, bayar berapa ribu. Jalan lagi, dan jumlah motor kan banyak sekali. Step 1 itu, step 2 public transportation. Nah, public transportation udah mulai banyak nih Mas. Transjakarta udah mulai pakai, terus bus anak bangsa juga udah ada. Yang lagi dikembangin juga ada beberapa. Dan sebentar lagi mungkin taksi apa segala macam. Karena semakin banyak public transportation menggunakan ini, kan kalau kita bawa motor atau mobil isi cuma 5 orang, motor cuma 2, sedikit. Tapi begitu kita lihat kendaraan ini bisa membawa tiba-tiba 50 orang dalam, trustnya orang tuh makin tinggi Mas. Dia bisa jalan, berarti saya pakai mobil listrik baik-baik aja dong gitu kan. Nah itu yang harus dikembangin juga dalam sisi ininya, dan sisi itu kira-kira berapa tahun nih Fat dari sekarang? Saya rasa dalam 5 tahun ke depan, mungkin nih Mas ya, mungkin nih prediksi aja. Dalam 5 tahun ke depan mungkin penjualan mobil listrik itu bisa mengambil 5-10% maksimal lah. 5 tahun ke depan.
Memang 2030 itu merupakan fase 1 selesai, dan 2045 itu katanya nanti nggak ada lagi mobil bensin. Iya. Okay. Tapi dalam perjalanan ini semua, Mas, ingat ada satu industri yang sangat keganggu. Yang ini orang nggak terlalu pikir. Mobil bensin biasanya partsnya itu 3.000 sampai 5.000 parts dalam satu mobil. Ya baut, piston, kabel, shock breaker apa gitu. Mobil listrik cuma 700, Mas. Wah, hanya 700? Cuma 700 parts. Waduh. Berarti kan ada ini industri yang keganggu. Toko spare part, bengkel kecil. Wah, iya. Oke. Nggak beli oli, nggak beli bensin. Iya. Itu baru partsnya, dari 5.000 jadi 700. Ya. Jadi harus ada industri lain yang mesti dipikirin dulu, dibangun sebelum memutuskan kita mobil listrik aja jeter gitu. Oke. Nggak bisa. Challenge-nya sangat luar biasa berarti mobil listrik ini ya. Iya. Baik. Oke, Fat. Jadi Sobat Bang Jaki, ini bincang-bincang kita mengenai mobil listrik terutama di Jakarta yang butuh juga memang perubahan dari pola dan gaya hidup kita dalam berkendaraan, baik itu secara fisik, kemudian mindset, dan juga sarana prasarananya termasuk mobilnya. Betul. Dan juga motornya. Dan ini tidak mudah dan tidak sederhana ternyata ya, Pak. Enggak sederhana, ya. Kebenaran ya, Mas, kebenaran pelajaran saya yang saya ambil dari Jepang, Mitsubishi itu punya satu teknologi yang dikembangkan nggak hanya untuk Mitsubishi tapi untuk banyak. Jadi namanya recycle listrik, Mas. Oke. Itu ada namanya Dendo Drive House. Jadi kalau kita punya mobil listrik yang udah diisi, pas kita pulang, yang sisa di mobil itu diambil, dijual ke rumah sebelah. Oh, buat ke lingkungan. Ya. Buat PJU, buat lampu taman, sih. Kita punya power bank di dalam rumah yang kita dapatkan listriknya dari solar panel. Solar panel listriknya masuk ke dalam mobil, mobilnya fresh lagi besok. Bayangin, jadi ada valuasi lebih ketika kita nyetir mobil listrik. Saya suka mobil listrik, suka banget. Tapi kan tadi saya bilang, saya tuh nggak mungkin setiap hari pakai baju yang sama, nggak mungkin. Ini tuh pilihan. Dan jadi, pilihannya itu ya harus merubah culture. 1000%. Oke. Luar biasa sekali Sobat Bang Jaki. Nah, yang terakhir nih, ini karir balap, kemudian sekarang jadi brand ambassador. Gimana sih bagi waktu buat keluarga? Saya suka liatin Instagramnya Rifat juga, ada 2 anaknya yang sangat luar biasa dan salah satunya sekarang sedang menggeluti go-kart. Nah, gimana kira-kira tuh? Bimbing anak-anak juga. Saya tuh gini, Mas. Waktu saya nikah 2010, saya tuh belum punya anak beberapa lama. Jadi saya bilang, saya komit, saya akan berhenti balap ketika saya program punya anak. Dan akhirnya tahun 2014 saya punya. Jadi saya balapan di Indonesia aja kan, off-road saya ikut kan, saya nggak pernah keluar negeri lagi. Tapi saya juga komit, ketika anak saya umur 5 tahun, saya akan mulai balapan lagi dan saya akan ajarkan dia balap. Dan ternyata yang pertama tuh responnya positif. Luar biasa ya. Iya. Nah, ketika anak saya ikut balap, saya bilang sama teman-teman saya, baru seminggu yang lalu saya bilang, mereka suka protes sama saya, Fat, kenapa kok anak lo nggak lu push sekencang-kencangnya untuk jadi juara? Karena jawaban saya satu, saya nggak pernah obsesi anak saya jadi juara saat ini. Karena ada banyak hal yang orang Indonesia lupa. Ada 5 step nih, Mas, untuk membimbing orang untuk jadi pembalap yang benar, atau apapun itulah. Itu learn to play. Learn to drive, learn to compete, learn to win, sama compete to win. Semua orang maunya compete to win. Iya, langsung loncat. Compete to win. Jadi saya bilang sama teman saya, kalau anak lu juara sekarang, 10 tahun lagi mau balap apa? Masih ada petnya nggak? Nah, ambis kelar tengah jalan, terlalu cepat. Saya bilang semoga anak saya nggak finish pertama. He's enjoying the step. Nah, itu kan weekend, Mas. Saya punya komitmen sama istri saya dan anak-anak. Weekend pribadi saya itu Senin. Jadi kalau Senin, Mas, saya lagi pergi ke mall sama anak saya. Mallnya lebih kosong, beli tiket bioskop kosong, ke akuarium kosong, pergi waktu ada gitu. Jadi saya Selasa ke belakang,
Selasa sampai Sabtu itu waktunya kerja, Weekdays. Hari Minggu waktunya cari duit. Senin itu adalah weekday saya. Ini dia luar biasa, ini pengalaman buat kita yang masih muda, apalagi yang baru saja berkeluarga. Jadi memang luar biasa sekali. Fat, ini terakhir nih Fat, ada game cepat, pilih aja. Ya, nanti tinggal Rifat seperti apa. Untuk mobil, Pajero apa Fortuner? Pajero lah Mas. Pajero ya. Mercy apa BMW? Yang kedua. Yang kedua nih apa? BMW. Aduh, kita anak Mercy soalnya. Mobil listrik apa mobil konvensional? Saat ini konvensional. Konvensional. Iya. Baik, untuk film. Iya. Ada apa dengan cinta atau Mili dan Mamet? Mili dan Mamet dong. Asik. Karena ADC walaupun istri saya adalah pemeran utamanya, tapi Mili Mamet mereka cuma berdua. Jadi lebih fokus. Lebih fokus ke sana ya. Baik, terima kasih Rifat. Sohib dan sahabat Bang Jaki, ini dia Rifat Sungkar, sosok pemuda kita, sosok ikon dunia balap kita yang sekarang menjadi penggerak di Ikatan Motor Indonesia yang sangat luar biasa. Bincang-bincang dengan Rifat ini nggak cukup 30 menit ternyata. Apalagi kalau kita berbicara mengenai dunia otomotif. Ini sangat luar biasa sekali untuk pengetahuan kita semua bahwa ke depan reformasi, revolusi dunia otomotif itu berjalan terus. Dan perkembangan baik dunia otomotif di bidang olahraga, sport, kemudian juga kehidupan sehari-hari ini sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bang. Ini bagian dari pengalaman kita semua dan juga informasi buat kita semua bahwa otomotif itu juga merupakan bagian hidup dari manusia. Oke Fat, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih udah berkunjung juga ke kantor Golkar. Oh iya, sama-sama. Luar biasa. Sampai ketemu lagi di dialog-dialog yang berikutnya di Sobat Bang Zaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.